Terima kasih teman hati masih di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Ini banyak banget nih Ustadz pertanyaan terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Nah tapi saya bacakan satu di antaranya, insya Allah langsung dijawab oleh Ustadz Salmet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya di usianya yang sudah 67 tahun belum berhijab. Nah, saya sudah berusaha untuk memotivasinya, namun beliau belum mau untuk berhijab. Apakah karena usia beliau ini sudah jauh melewati 40 tahun, menjadikan beliau sulit berubah? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Silakan, Ustaz. Apakah ada pengaruhnya nih di usia 40 tahun? Kan udah kelewat banget nih, makanya sulit berubah. Ya, Imam Ghazali itu memberikan satu ungkapan, satu informasi bahwa usia 40 itu adalah representasi masa depan. Kalau di usia itu banyak kebaikan yang dia lakukan, dan kebaikan itu mendominasi dirinya, maka lepas dari 40 itu, kebaikan itu akan juga mendominasi kehidupannya. Sehingga itu yang sering kita maknai, mungkin kayak Yasir ya. Lu kalau udah sukses di usia 40, sukses terus dah. Lewat dari masa 40. Nah, itu bisa jadi mengambil dari ungkapan Imam Ghazali, bagaimana usia 40 itulah representasi diri kita. Kalau diri kita di usia 40 ini baik, diri kita di usia 40 ini senantiasa berada dalam kebaikan, maka kedepannya kebaikan itu akan selalu mendominasi. Artinya, ini satu nasihat bagi jiwa. Kalau 40 yang harusnya matang, 40 tahun sebelumnya loh, kita nikmati kehidupan dengan segala apapun. Emang kurang nakal apa lagi kita ini? Sampai 40 gak mau berubah. Kurang nakal apa lagi? Kurang puas nakal gimana lagi? Kurang puas kita ngapa-ngapain sebelum usia 40. Emang kurang puas aja apa? 40 udah cukup kali dari usia balik misalnya 17 tahun. Berapa belas tahun itu? Ya, atau berapa puluh tahun kita lakukan itu apa-apa yang selama ini kita kerjakan dengan segala keburukan misalnya. 40 stop udah. Cukup sampai di sini. Berarti bisa jadi penanda ya. Udahlah, udah stop lah 40 ke atas, ayolah berbenah diri. Nah, itu ya? jadi isyarat dari informasi yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga bisa jadi apa yang dialami oleh ibunda ini ya mungkin gairahnya sudah tidak ada lagi kayak Yasir. Tidak ada lagi gairah untuk berubah, tidak ada gairah untuk hijrah, tidak ada lagi gairah untuk memperbaiki diri. Itu yang pertama. Atau yang kedua mungkin ya kurangnya informasi tentang kewajiban, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana itu adalah bagian dari syariat yang harus dijalankan. Atau bisa jadi ada kekecewaan pada dirinya kepada Tuhan. Kan banyak orang kecewa tadinya berhijab, kecewa dia lepas aja hijabnya. Betul. Atau yang tadinya dia mau kembali ke Allah, mau bertaubat, gara-gara dia kecewa, akhirnya nah, buat apa? Mending saya begini aja lah, jelas. Nggak perlu saya mengandalkan apa yang selama ini dijanjikan oleh Tuhan dalam Al-Quran misalnya. Nah, jadi banyak hal, tapi bagi seorang anak tentu tidaklah boleh berputus asa. Untuk terus menyampaikan, untuk terus mengabarkan, untuk terus memberikan informasi tentang kewajiban kepada sang ibu, tentang kewajiban yang harus dijalani kepada orang tua. Karena kita sayang, kita cinta, tapi dengan catatan kayak Yasir, harus mengedepankan akhlak. Jangan sampai kita menyampaikan kebaikan, tapi di sisi lain kita sedang durhaka dengan dosa yang besar kita lakukan kepada ibu kita. Jangan kita caci maki, ibu macam apa kau, sudah tua-tua begini kau, masih aja genit-genit kau. Ibu macam apa kau, udah tua-tua begini kayak kurang puas aja masih muda. Jangan sampai kita berbuat seperti itu ya, Ustaz ya. Betul. Tetap berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Bahkan kalau kita melihat ini ibu ya dengan segala sikapnya penuh dengan dosa, ya Rabb ampuni dosa-dosanya, berikan pengetahuan kepadanya, berikan ilham untuknya, berikan hidayah kepadanya, ya Allah. Kenapa tidak Allah ijabah doa seorang anak bagi orang tuanya yang mungkin selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ujian bagi sang anak agar tetap bersabar, tetap istiqomah menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Jangan sampai gara-gara kita kepingin orang tua berubah, kita malah menzolimi, malah menzolimi orang tua kita. Jangan sampai seperti itu. Orang tua ini kita baik saja dia bisa tersinggung.
Padahal kita nggak ngapa-ngapain, tapi terkesan cuek, nggak nyegor aja dia bisa marah. Dari tadi kamu saya lihat bolak-balik, negor kagak kata dia. Padahal tiap hari kita ketemu sama dia, tapi butuh ditegur juga. Nah, apalagi kalau kita lontarkan kalimat-kalimat, walaupun itu isinya kebaikan, tapi kalau muatannya adalah hinaan, cacian, makian, tentu ini tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh agama. Tapi harus tetap berusaha ya Tetap untuk memberikan kayak tausiah, sih. memberikan nasihat, mengajak orang tua Mengajak kita orang agar tua. bisa hijrah begitu ya, meskipun Iya. sudah lewat banget di usia 40 Dibangunkan tahun. sholat, ayo ma pakai hijab, ayo ma sholat, ayo ma ibadah, ayo ma nggak mau, ayo ma terus jangan berubah, terus pelan-pelan. Setidaknya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa beliau karena kesolehan sang anak. Amin ya rabbal Nah, alamin. jadi orang tua itu sebetulnya ya ada satu riwayat ya. Sebetulnya dia ini neraka. Tapi karena dia punya anak soleh, punya anak solehah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Ada orang tua yang sebetulnya takdirnya ke surga dengan amal ibadahnya, tapi dia punya anak yang tidak soleh, akhirnya tuh orang tua masuk ke dalam api neraka. Nah, mudah-mudahan dengan kesolehan kita, Amin. kesabaran kita dalam berdakwah, dalam memberikan informasi kebaikan, walaupun orang tua dalam keadaan durhaka kepada Allah, semoga Allah ampuni dengan kesolehan anaknya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk dalam anak-anak soleh dan kita bisa memberikan terus berbagi kebaikan apalagi di atas usia 40 tahun. Terima kasih Ustaz Solmed buat Ya, tausiahnya pada ya. pagi hari ini. Sama-sama. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Solmed ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita petik hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari.